Dapat, nggak dapat. Warga hasil menunggu namanya Janus pula. Kan waktu itu kan waktu itu kan namanya Zoom, aku jadi bawa acara.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam yang terhormat Ibu Dr. Ayu Larasati, Esos MIKOM, selaku dosen pengampu. Yang terhormat para narasumber sekalian, antara lain Ibu Syifa Nur Kamila, Esmat MT, serta Saudara Yansen, dan seluruh mahasiswa sekalian yang pada malam hari ini setelah menghadiri webinar kali ini. Acara atau webinar kali ini akan mengusung tema Pancasila sebagai dasar kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama saya akan membacakan kedua adalah pembukaan dari Ibu Dr. Ayu Larasati selaku dosen pengampu. Narasumber pada malam ini seperti menonakkan untuk dapat menggunakan virtual background. Dan yang terakhir kami meminta untuk para peserta agar dapat, dan demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Memasuki acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mengundang Bapak dan Ibu serta mahasiswa semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya guna mengangkat semangat bangsa. Baik, selanjutnya kata pembuka atau welcome speech akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ayu Larasati, Esos MIKOM. Kepada Ibu Ayu, tempat dan waktu kami persilahkan. MC mungkin direvisi doa dulu ya, silakan. Baik Ibu, saya revisi ya. Baik, selanjutnya pembacaan doa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Saudara Farhan. Kepada Saudara Farhan, tempat dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih MC atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ayu Larasati Esos MIKOM selaku dosen Universitas Esa Unggul dan dosen pengampu di pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini, dan narasumber kita pada malam hari ini yaitu Ibu Syifa Nur Kamila,
Esmat MT selaku manajer operasional PT Dior di Tupa dan rekan-rekan sekalian semuanya. Sebelum kita memulai acara webinar ini, alangkah baiknya kita membaca doa agar diberikan kelancaran dan kemudahan untuk kita menjalankan acara webinar ini. Bagi teman-teman yang beragama Islam bisa berdoa bersama saya yang akan saya pimpin, dan untuk teman-teman yang lain bisa berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi wa yu'ani amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kami panjatkan segala puji kepadanya dan kami memohon pertolongannya serta memohon ampun dan perlindungan kepadanya dari segala keburukan jiwa-jiwa kami dan kejelekan amaliyah ibadah kami. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk hidayah baginya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan hidayah darinya, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk padanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah acara webinar kami yang bertema Pancasila sebagai dasar kewarganegaraan Indonesia pada malam hari ini, ya Allah. Berikanlah kemudahan untuk kami, jadikanlah kami hamba-hambamu yang memiliki jiwa-jiwa cinta tanah air, memiliki jiwa-jiwa patriot yang dapat berguna bagi agama, masyarakat, dan bangsa kami. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, yang dapat kami amalkan dan ajarkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami, terimalah tobat kami, dengarkanlah harapan dan permohonan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian dan Ibu Dr. Ayu Larasati. Saya kembalikan kepada MC atau moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Farhan atas pembacaan doa pada webinar ini. Selanjutnya, kata pembuka atau welcome speech akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ayu Larasati, SSM Ikom. Kepada Ibu Ayu, tempat dan waktu kami persilakan. Baik, terima kasih MC Mbak Meiza Dia Cipta atas waktu dan kesempatannya, serta barusan disampaikan pembaca doa oleh Mas Farhan Rainal Ashad. Terima kasih untuk membaca doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak dapat membuka kamera karena kebetulan saya sedang di rumah sakit ngurus anak saya lagi dirawat. Dan yang terhormat dan yang kami banggakan, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih bagi Ibu narasumber dari eksternal, yaitu Ibu Syifa Nur Kamila, SMAT, MT. Terima kasih, salam kenal, salam hormat Bu Syifa. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya bisa bergabung di sini, sharing untuk menambah wawasan dan juga keilmuan dari tema yang mahasiswa angkat di kelompok ini terkait dengan Pancasila sebagai dasar kewarganegaraan Indonesia. Tentunya pada mata kuliah kewarganegaraan kita membedah dan juga menganalisis dan menelaah di mana Pancasila sebagai dasar negara. Dan tentunya apresiasi yang setinggi-tingginya untuk teman-teman semua yang telah melaksanakan ujian akhir semester ini dengan persiapan yang cukup baik, sangat baik. Dan semoga kegiatan malam hari ini pada presentasi kelompok dapat dilaksanakan dengan maksimal. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih banyak. Selamat melaksanakan ujian akhir semester. Demikian dari saya sambutannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Dr. Ayu Larasati, Esos MIKOM, selaku dosen pengampu, atas sambutannya atau welcome speech pada webinar malam ini. Memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh para narasumber, yaitu antara lain Ibu Syifa Nur Kamila, Esmat MT, serta Saudara Yansen. Kepada Ibu Syifa terlebih dahulu, tempat dan waktu kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk MC. Baik, saya mulai. Selamat malam Ibu Dr. Ayu Larasati, Esos M Ilkom, sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Terima kasih atas kesempatannya. Dan selamat malam bagi Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Terima kasih sebelumnya telah bergabung dalam webinar yang berjudul Pancasila sebagai dasar kewarganegaraan Indonesia pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Syifa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi untuk webinar kita pada malam hari ini. Dimulai dari kondisi negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kaya akan keberagaman suku bangsa, bahasa, dan agama, yang hal ini merupakan salah satu aspek yang membuat negara kita unik dan kaya akan budaya. Keragaman ini juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran yang sangat penting dalam menyatukan kita semua di tengah-tengah keberagaman tersebut. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi yang mengarahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ideologi ini mencangkup gagasan-gagasan dasar tentang manusia dan kehidupannya, baik sebagai individu, anggota masyarakat, maupun warga negara. Dan salah satu tempat di mana kita dapat belajar dan memahami tentang Pancasila, makna Pancasila, adalah pada dunia pendidikan. Sudah tidak asing lagi ya bagi kita dengan pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya ini terdapat bahasan tentang Pancasila. Dengan memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila dan bahasannya pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan lainnya, diharapkan peserta didik dapat menjadi manusia yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air, serta dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan tidak lupa UUD 1945. Penguatan pendidikan moral Pancasila yang melalui praktik belajar kewarganegaraan ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya, kita dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Kita juga dapat mengembangkan model-model pengembangan moral dan sosial dan memprioritaskan pembudayaan nilai dan moral Pancasila di sekolah. Pembudayaan ini bisa dimulai dari aktivitas yang sederhana ya, seperti berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian merayakan hari-hari besar keagamaan, hingga kegiatan yang lebih kompleks, seperti melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan dan peduli terhadap lingkungan. Untuk contoh lainnya, saya akan memberikan contoh kegiatan pembudayaan nilai dan moral Pancasila di sekolah atau di dunia pendidikan satu persatu berdasarkan kelima sila yang ada di dunia pendidikan ini ya. Pertama, sila pertama, itu kita bisa melakukan aktivitas dan adanya waktu untuk beribadah. Kemudian kita bisa melakukan berdoa sebelum dan sesudah belajar, dan merayakan hari-hari besar keagamaan. Untuk sila kedua, contohnya, itu kita bisa melakukan 5S, senyum, salam, sopan santun. Kemudian kita juga terbiasa untuk mengucapkan terima kasih, kata maaf, dan kata tolong. Dan kita juga anti terhadap kekerasan, anti terhadap tawuran, dan anti terhadap narkoba. Kemudian ada sila ketiga. Di sila ketiga ini contohnya kita bisa selalu melakukan upacara bendera. Di hari Senin ya, di Senin pagi biasanya. Kemudian menyanyikan dan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia dengan penuh hikmat. Seperti aktivitas yang tadi kita sudah kerjakan ya di awal webinar ini, serta menerima dan menghargai keragaman. Untuk sila keempat, kita ada contoh kita bisa bertanggung jawab dalam
tindakan yang kita lakukan gitu, apapun tindakan yang kita lakukan, dan selalu melakukan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Jadi untuk pengambilan keputusannya tidak sendiri-sendiri ya, pastinya dengan musyawarah sesuai dengan Pancasila. Kemudian yang terakhir ada sila kelima, itu bersikap adil dan peduli akan sosial, menjaga kebersihan lingkungan, serta pemberian beasiswa yang tepat sasaran. Demikianlah materi singkat dari saya tentang materi webinar kita pada malam hari ini dengan judul Pancasila sebagai Dasar Kewarganegaraan Indonesia. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sekolah, dari kehidupan di rumah, dan kehidupan bersama masyarakat lainnya. Agar apa? Agar Indonesia bisa menjadi negara yang maju, berdaulat, dan mandiri. Untuk itu, sekian dan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dari Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan untuk acara saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Ibu Syifa Nur Kamila oleh sumber kita yang kedua, yaitu Saudara Yansen. Oke, selamat malam teman-teman dan Ibu Ayu yang terhormat. Terima kasih banyak saya sudah diberikan kesempatan untuk membawakan materi pada hari ini. Saya diberikan kesempatan untuk berbagi bersama ya, termasuk ini juga bukan hanya untuk teman-teman saja, tetapi untuk diri saya juga karena kita mau belajar bersama pada hari ini tentang Pancasila sebagai keluarga negara Indonesia. Boleh slide selanjutnya. Ini sepintas mengenai kelompok kita, ada siapa saja. Boleh berikutnya. Yang berikutnya, kita mau bahas dulu pendahuluan. Sebelum kita masuk ke dalam apa itu Pancasila, kita harus mengetahui dulu sedikit latar belakang mengenai Pancasila, pendahuluannya. Apakah ada yang tahu Pancasila itu apa? Pancasila itu terdiri dua kata, panca dan sila. Panca berarti 5, dan sila itu berarti asas atau sendi-sendi. Pancasila itu pada sejarahnya dahulu dibuat dengan perumusan oleh para founding fathers kita melalui Piagam Jakarta. Dan Piagam Jakarta itu diambil menjadi Pancasila. Ada 5 sila di situ, yang dirubah hanya 1 saja. Kalau kita bisa baca di sini, di sila pertama, ketuhanan menjalankan dengan syariat kewajiban Islam bagi muluk-muluknya. Kenapa dirubah? Karena kita adalah negara yang multikultural, kita juga negara yang banyak sekali agama-agama lain, jadi itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Boleh selanjutnya? Oke, berikutnya ini adalah latar belakang. Kenapa Pancasila sebagai dasar negara kita? Kenapa Pancasila dipilih? Karena yang pertama, Pancasila itu adalah dasar negara yang, kenapa sebuah negara itu harus dipijakan? Karena dasar negara itu adalah menjadi sebuah pijakan. Dasar bagi semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jadi kita tahu bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Dan Pancasila itu merupakan landasan yang sangat baik bagi Indonesia. Mengapa seperti demikian? Karena Pancasila itu merangkum keseluruhan, seluruh aktivitas masyarakat dari keagamaan, kebudayaan, dan itu menciptakan sebuah integrasi dan kesatuan bagi bangsa Indonesia dari yang beragam, suku, budaya, dan agama. Lalu yang berikutnya adalah kita mau membahas mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara.
Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita sudah tahu bahwa Indonesia adalah negara yang beragama, dan agama merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di Indonesia, hak asasi manusia itu sangat dijunjung tinggi. Bahkan kita tahu bahwa kita menciptakan yang adanya namanya Komnas HAM. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Indonesia merupakan satu kesatuan tidak terbagi. Kita bukan negara federal, bukan negara bagian, tapi kita satu tanah air, satu tumpah darah, satu negara bangsa Indonesia. Yang berikutnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, yang berarti Indonesia merupakan negara demokratis yang sudah diatur dalam undang-undang. Lalu yang berikutnya adalah yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap orang harus memperoleh keadilan yang sama dari Sabang hingga Merauke. Lalu yang berikutnya, fungsi dari masing-masing sila. Tentu saja ada fungsinya masing-masing ya. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Di sini negara menjamin bahwa setiap penduduk Indonesia boleh memeluk agama apa yang dipercayai dan yang dianut. Ya, setiap warga negara berhak untuk memeluk agama apa saja yang dipercayai. Lalu yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti jaminan di Indonesia, jaminan semua orang akan sama di mata hukum. Jadi tidak ada lagi yang namanya hukum tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah, karena semuanya harus setara di mata hukum. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita di Indonesia ini adalah negara kesatuan, yang berarti yang tadi saya bilang, mau agamanya apapun itu agamanya, mau apapun itu rasnya, apapun itu sukunya, mau dia tinggal di daerah mana, selama di Indonesia dia dilindungi oleh segenap bangsa dan tanah air kita. Jadi tidak ada perbedaan di sana. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, yang berarti jaminan bahwa setiap negara bisa memperoleh keadilan yang sama sebagai formulasi negara hukum dan bukan berdasarkan pada kekuasaan, serta penyelenggaraan kehidupan didasarkan atas konstitusi dan tidak bersifat absolut. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti semua warga negara Indonesia menghendaki agar setiap warga negaranya memiliki kehidupan yang layak, setara, dan tidak ada ketimpangan. Oke, fungsi Pancasila yang pertama, sebagai pandangan hidup bangsa, yang berarti Pancasila merupakan tujuan, visi, misi dari bangsa Indonesia untuk melangkah terus ke depan dan menjadi lebih baik. Karena itu, Pancasila adalah sebagai koridor, Pancasila sebagai koridor dari kehidupan bangsa ini. Yang berikutnya adalah sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dapat mencapai tujuan dasar hukum negara serta memberikan semangat dalam implementasi Undang-Undang 1945. Lalu yang kedua adalah sebagai ideologi bangsa dan negara, Pancasila sebagai ideologi dapat digambarkan sebagai kumpulan gagasan keyakinan dari founding fathers kita untuk Indonesia berkembang menjadi lebih baik lagi. Itu yang diterapkan oleh para founding fathers kita dan yang dicita-citakan supaya kita menjadi bangsa yang lebih baik dan bangsa yang beradab. Lalu implementasi, tentu saja kita membahas ini semua harus ada implementasinya ya. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasar Pancasila. Negara Pancasila adalah suatu negara yang dipertahankan dan beradab ya, dengan nilai persatuan, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, serta dikembangkan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia, agar semua rakyat Indonesia bisa hidup layak sebagai manusia, mengembangkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, serta memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi Pancasila dapat menjadi media dan sarana interaksi yang efektif guna merumuskan konsep sosialisasi dan mengimplementasikannya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, implementasi nilai-nilai Pancasila. Dalam pendidikan Pancasila diajarkan sebagai bentuk integrasi kurikulum untuk membentuk rasa karakter bangsa yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, kesadaran akan keadilan sosial. Di ranah politik pun, Pancasila mendorong praktik demokrasi yang berlandaskan pada kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, di mana suara rakyat diwakili dan dihargai secara proporsional. Dan dalam bidang ekonomi, nilai keadilan sosial didorong untuk distribusi kekayaan yang di mana tidak ada lagi yang namanya ketimpangan yang miskin dan si kaya. Lalu, yang berikutnya, kita mau bahas di sini Pancasila dan demokrasi. Pancasila tidak hanya konsisten dengan konsep demokrasi, tetapi juga memperkuat implementasi sistem demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi yang berlandaskan Pancasila mendepankan partisipasi aktif rakyat dan pengambilan keputusan politik. Makanya ada slogan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Oleh karena itu teman-teman, setiap kita ada 5 tahunan sekali, ada pesta demokrasi, kita jangan golput, karena satu suara itu sangat berarti menentukan masa depan bangsa Indonesia.
Lalu yang berikutnya, tantangan dalam mempertahankan Pancasila. Tentu saja di era saat ini, apalagi di era globalisasi ini banyak sekali tantangan-tantangan terjadi dari media yang berinformasi terlalu cepat berputar, informasi yang tidak bisa ketahui benar atau salah, dan itu adalah pengaruh dari globalisasi dan ada juga pengaruh-pengaruh media sosial. Dan banyak sekali, oleh karena itu kita mau bahas lebih lanjut. Yang pertama, ini adalah faktor yang menjadi ancaman pada Pancasila pada era saat ini, yaitu pengaruh asing atau globalisasi yang tadi seperti saya bilang ya. Globalisasi itu membawa informasi, membawa masuk ide-ide, nilai-nilai budaya dari luar yang belum tentu berkesinambungan dengan Pancasila, bisa jadi bertentangan. Contohnya seperti saat ini di Bali itu sedang ada yang namanya overtourism atau yang namanya kelebihan dari turis, yang dimana hal itu menyebabkan ada banyak sekali pertentangan nilai antara orang Bali dengan orang Indonesia Bali dengan orang bule itu, karena kita punya nilai yang berbeda yang tidak dipandang baik oleh orang Indonesia. Itu contohnya pada globalisasi saat ini yang terjadi ancamannya. Lalu berikutnya. Lalu yang kedua, persaingan ideologi. Persaingan antara ideologi bisa mengancam keberlanjutan atau dominasi dari sebuah ideologi. Persaingan ini dapat terjadi di tingkat nasional ataupun di internasional, dan bisa berdampak pada pergeseran dari dinamika sosial dan politik. Lalu yang berikutnya, ekonomi dan kesenjangan sosial. Ekonomi dan kesenjangan sosial, ketidakpuasan akibat kesenjangan sosial atau ekonomi dapat membuka pintu bagi ideologi menjadi alternatif. Contohnya apa? Saat dulu ketika kapitalisme begitu merajalela, ketimpangan antara kemiskinan si kaya begitu tinggi sehingga komunisme hadir di situ sebagai alternatif ideologi. Oleh karena itu, hal ini jangan sampai terjadi di negara kita. Lalu yang berikutnya, ketidakpuasan politik. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan atau sistem politik dapat mendorong masyarakat untuk mencari ideologi yang berbeda. Contohnya apa? Saat dahulu ada revolusi Prancis. Revolusi Prancis terjadi karena adanya ketidakpuasan terhadap masyarakat, terhadap para bangsawan. Para bangsawan semena-mena menaiki upeti pajak yang terlalu tinggi, kemiskinan di mana-mana, dan seolah-olah bangsawan ini tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan rakyat. Oleh karena itu terjadinya revolusi. Lalu, yang berikutnya adalah teknologi dan media sosial. Seperti yang tadi kita bilang, kita di era globalisasi, teknologi dan media sosial menjadi peran penting. Jadi peran penting sebagai apa? Sebagai penyebaran informasi. Dan teknologi ini menjadi pisau bermata dua atau pedang bermata dua yang bisa menjadi baik dan menjadi buruk. Dengan cepat informasi kita jadi mengetahui kabar-kabar informasi, tapi hal itu juga bisa mempengaruhi masyarakat apabila terjadi berita-berita bohong, berita-berita yang tidak benar, dan itu mengakibatkan perpecahan di antara masyarakat itu sendiri. Lalu, bagaimana cara kita? Kita tadi sudah membahas berbagai macam tantangannya. Bagaimana cara kita untuk mengatasi ancamannya? Pertama, pendidikan dan kesadaran. Dengan pendidikan dan kesadaran ini membuat masyarakat menjadi mengerti bahwa betapa pentingnya dari pendidikan Pancasila. Betapa pentingnya dari pendidikan Pancasila yang membuat Pancasila ini menjadi sangat penting bagi masyarakat mengatasi informasi yang salah atau bias. Kita menjadi tahu betapa pentingnya Pancasila. Berikutnya. Yang berikutnya adalah partisipasi demokratis. Ini yang tadi saya bilang, dalam 5 tahun sekali kita ada yang namanya partisipasi demokrasi. 5 tahun sekali, teman-teman, kita ada yang namanya adalah demokrasi. Jadi kita pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah, mau yang lain-lainnya, itu bisa menentukan bangsa kita yang selanjutnya. Ya, bisa menunjukkan bangsa kita yang selanjutnya. Oleh karena itu, teman-teman jangan golput di sini. Selanjutnya. Selanjutnya adalah dialog dan konsolidasi. Ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Ya, dengan kita bilang seperti ini, tak kenal maka tak sayang, dialog adalah cara untuk kita sebagaimana kita bisa mengenal satu sama lain. Dengan cara dialog kita berbicara dan konsolidasi, maka kita bisa sayang satu sama lain. Intoleransi terjadi karena kita tidak tahu, kita takut. Seperti contohnya, ada yang beretnis Jawa dan beretnis Sunda. Karena kita tidak tahu nih, yang Jawa sama yang Sunda, kita tidak kenal. Jadi kita memiliki prasangka buruk. Tetapi ketika kita berdialog, berkonsolidasi, maka hal itu menjadi ruang kita untuk berteman. Lalu yang berikutnya, keterbukaan terhadap kritik. Menerima kritik konstruktif dan melakukan introspeksi terhadap kelemahan atau ketidaksesuaian dalam ideologi dapat membantu memperkuatnya dalam jangka yang panjang.
Lalu, kesimpulannya apa saja? Pancasila bukan hanya sebagai konsep teoritis dan telah terbukti menjadi landasan yang kokoh bagi kewarganegaraan Indonesia. Melalui implementasi nilai-nilainya dalam kehidupan masyarakat, Pancasila memberikan arah yang jelas untuk mencapai keadilan, persatuan, kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, mari kita terus menjaga dan menerapkan nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan untuk mewujudkan Indonesia yang emas lebih baik dan adil bagi semuanya. Terima kasih dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Yansen atas materi yang diberikan pada webinar kali ini. Sebelum menutup acara kali ini, kami mengingatkan kembali untuk para mahasiswa semuanya untuk dapat mengisi Google Kehadiran atau Google Form kehadiran yang telah disediakan panitia. Akan dilanjut dengan sesi dokumentasi. Pada sesi ini kami meminta untuk seluruh para peserta dapat mengaktifkan kameranya masing-masing. Dan pada sesi ini akan dibantu oleh Saudara Vincent selaku moderator. Kepada Saudara Vincent, tempat dan waktu kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Saya akan mulai untuk screenshot dari slide 1. Saya akan bantu hitung. 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada MC. Baik. Pancasila sebagai kewarganegaraan Indonesia. Sampai kita di penghujung acara kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ayu Larasati, SOSM IKOM, selaku dosen pengampu, dan para narasumber yaitu Ibu Syifa Nur Kamila, Esma MT, serta Bapak Yansen. Terima kasih kepada seluruh peserta atau mahasiswa yang telah berkontribusi pada acara ini hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang kita dapatkan untuk